Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Pengertian teori belajar. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Menurut Slavin dalam Katarina Triani, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Gagne dalam Katarina Triani, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang paling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Sedangkan menurut Bell Gedler dalam Udin S. Winataputra, pengertian belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Dengan demikian, belajar dapat disimpulkan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Pengertian teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Selain itu, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Ada beberapa jenis teori belajar, antara lain A. Teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Inti dari teori belajar behavioristik adalah: pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. B. Teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Prinsip umum teori belajar kognitif antara lain: pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Kedua, disebut model perspektual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. 4. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. C. Teori belajar konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa
untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. Pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Empat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Unsur-unsur penting dalam teori konstruktivistik yaitu pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Dan yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa mandiri. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. D. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Dalam praktiknya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. E. Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. F. Teori belajar revolusi sosio-kultural. Pembahasan pada teori ini diarahkan pada hal-hal seperti teori belajar Piagetin dan teori belajar Vygotsky. Berikut ini pembahasan tentang kedua teori tersebut. Pertama, teori belajar Piagetin. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetif, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan saraf. Yang kedua, teori belajar Vygotsky. Teori ini bila dicermati ada beberapa aspek yang dipandang dapat menimbulkan implikasi kontraproduktif dalam kegiatan pembelajaran karena lebih mencerminkan ideologi. G. Teori belajar Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai padanan arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang terorganisasikan. H. Teori belajar kecerdasan ganda. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Strategi pembelajaran kecerdasan ganda bertujuan agar semua potensi anak dapat berkembang. Strategi dasar pembelajaran dapat dimulai dengan pertama, membangunkan atau memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Kedua, memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dalam memperkuat kemampuan membangunkan kecerdasan. I. Teori pembelajaran sosial. J. Teori belajar sosial. K. Teori belajar Van Hele. Van Hele menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu pertama pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. L. Teori belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.
dalam belajar bermakna informasi baru diasimilasikan pada subsume-subsume yang telah ada.